Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Kelas 3A, 3B, dan 3C. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tema 5 yang berjudul cuaca. Subtema 2 perubahan cuaca. Untuk kelas 3 Sekolah Dasar Islam Terpadu Zaid bin Sabit. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar cuaca dan kehidupan manusia. Kemudian cuaca ekstrim dan juga kita nanti akan belajar membandingkan pecahan. Cuaca dan kehidupan manusia. Lihat anak-anakku semuanya, di gambar tersebut banyak sekali aktivitas anak-anak ataupun orang tua. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan perajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Saat hujan deras terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Ingat anak-anak, saat ini Indonesia sedang dilanda musibah, terutama di Kalimantan Selatan dan juga Sulawesi Barat. Mereka, orang-orang yang ada di sana, sedang tertimpa musibah berupa banjir bandang dan juga gempa bumi. Kita doakan bersama-sama ya, semoga musibah ini segera berlalu. Kemudian anakku semuanya, cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah cuaca yang berubah dengan sangat berbeda. Misalnya pada siang hari udara terasa sangat panas, pada malam hari hujan sangat deras. Udara sangat dingin, bahkan dinginnya melebihi dari dinginnya ketika anak-anak membuka kulkas, kan di situ sangat dingin sekali ya. Tapi ketika cuaca ekstrim ini bahkan melebihi dinginnya di dalam kulkas atau ketika anak-anak membuka kulkasnya. Karena saking dinginnya atau saking panasnya cuaca ekstrim ini, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya, ada beberapa penyakit yang muncul. Yang pertama adalah flu. Biasanya flu ini menyerang ketika kita siangnya panas, kita langsung minum es, tapi nanti malamnya jadi hidungnya tersumbat, badan jadi pusing, kemudian demam. Kemudian yang kedua adalah mimisan. Mimisan adalah keluarnya darah dari hidung kita. Biasanya mimisan ini terjadi ketika cuaca sangat panas sekali, kemudian kita pusing, akhirnya lama-lama keluarlah darah dari hidung kita. Kemudian yang ketiga, sesak nafas ya. Orang yang punya penyakit sesak nafas biasanya pada cuaca ekstrim ini dia akan muncul kembali. Kenapa? Karena cuacanya ketika dingin sangat dingin sekali. Kalau panas panas sekali. Jadi namanya cuaca ekstrim. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana ya cara kita agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim? Yang pertama adalah menjaga kebugaran tubuh. Bagaimana caranya? Ya, kita dengan olahraga atau dengan makan makanan yang bergizi dan bervitamin. Juga kita istirahat yang cukup.
Yang kedua adalah hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Maksudnya bagaimana? Ya kalau di cuaca ekstrim itu panasnya kan luar biasa sekali. Jadi matahari itu panas sekali. Akibatnya nanti ketika anak-anak langsung kontak dengan matahari, mata kita jadi sakit, mata kita jadi merah dan lain sebagainya. Makanya kita ketika matahari sangat panas kita pakai pelindungnya boleh pakai topi ataupun kacamata hitam. Kemudian yang ketiga, gunakan masker. Jadi masker itu sebaiknya kita gunakan ketika berada di cuaca ekstrim seperti saat ini atau ketika masa virus corona saat ini. Ya, ini adalah cara supaya kita terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Baik anak-anakku semuanya, kita hari ini juga akan belajar tentang membandingkan pecahan. Ingat ya, kemarin sama Bu Nurul sudah diingatkan yang namanya pecahan itu nanti dilambangkan dengan angka dua angka di mana ada pemisah di antara dua angka tersebut. Ada seperti lambang minus atau kurang. 1/2, 1/4 dan lain sebagainya. Nah, bacalah percakapan Siti dan teman-teman berikut. Kita mau belajar apa ya sore ini? Ada yang punya ide? Wah, melihat melon dan kue suguhan Siti, saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Yuk kita mulai belajar. Membandingkan pecahan. Ini ada gambar melon. Melonnya sudah diiris atau dibagi-bagi 8 bagian sama besar. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan angka 1/8 atau 1/8. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan angka 1/6 atau 1/6. Teman-teman, lihat inilah potongan buah dari melon yang pertama. Ini adalah potongan buah dari melon yang kedua. Kalau anak-anak mengamati gambar tersebut, sudah pasti anak-anak tahu mana yang lebih besar. Ya, kita cari tahu bersama-sama. Perbandingan ukuran potongan melon lani dan beni. Ukuran melon lani 1/8 atau 1/8. Seperti ini gambarnya. Kemudian beni mendapatkan melon 1/6 atau 1/6. Seperti ini gambarnya. Besar bukan? Ya. Bagian melon yang dipegang Beni lebih besar daripada bagian melon yang dipegang Lani. Betul Siti, bagian melon milik Lani adalah 1/8, bagian melon Beni 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Beni. Kalau dituliskan 1/6 lebih dari 1/8 atau 1/8 kurang dari 1/6. Mudah bukan? Ya. Amati gambar di bawah ini. Bandingkanlah potongan buah melon berikut ini. Istilah dengan tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia di dalam kotak. Siti mendapatkan 4/8 bagian. Edo mendapatkan bagian 4/6. Kira-kira siapa ya yang bagiannya lebih besar? Ya, benar. Edo bagiannya lebih besar daripada Siti atau Edo bagiannya lebih besar dari bagian Siti atau kalau dibalik dari Siti, bagian Siti kurang dari bagian Edo. Kemudian Dayu mendapatkan 5/8, Udin mendapatkan 5/6. Kira-kira siapa ya yang lebih besar? Ya, benar, yang lebih besar adalah Udin. Kenapa? Karena Udin ketika mendapatkan bagiannya itu, gambarnya sudah terlihat lebih besar dibandingkan dengan Dayu. Ya, ingat ya anak-anakku semuanya, ada angka 1/8 dengan 1/6. Lihat angka yang atas, sama, 1 dan 1. Yang atas namanya pembilang, kemudian yang bawah ada angka 8 dan angka 6. Ini namanya apa? Ya, benar, ini namanya penyebut. Ingat, pembilang itu di atas, penyebut itu di bawah.
Makin kecil angka penyebutnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Jadi, 1/8 ketika dibandingkan dengan 1/6, maka yang lebih besar adalah 1/6. Kenapa? Karena penyebutnya lebih kecil. Karena ketika penyebutnya lebih kecil, maka makin besar nilai pecahan tersebut. Ya. Kemudian latihan yuk anak-anakku semuanya. Ini ada kue coklat dan kue vanila. Kue coklat yang pertama itu bagiannya 2/4. Kue vanila 2/3. Kira-kira lebih besar yang mana ya? Ya, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya ketika lebih kecil maka itu nilai pecahannya malah lebih banyak. Berarti yang mana? Ya, benar. Yang lebih besar adalah kue vanila. Kemudian yang kedua, 3/4 dengan 3/3. Kira-kira ini lebih besar yang mana ya? Ya, benar, lebih besar yang kue vanilanya. Kemudian yang terakhir, 4/4 dengan 4/6. Kira-kira lebih besar yang mana ya? Ya, benar, lebih besar yang 4/4. Ya, oke anak-anakku semuanya. Membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama dengan pembilang yang berbeda. Ada satu bagian diarsir 2, berarti 2/8. Kemudian arsiran yang kedua ini 3 arsiran dari 8 bagian, berarti 3/8. Kira-kira besar yang mana ya? Ya, benar. Besar yang 3/8. Makin besar angka pembilangnya, ingat pembilang itu adanya di atas ya. Makin besar angka pembilangnya, maka makin besar nilai pecahan tersebut. Oke, kita latihan bersama-sama. Yang pertama, ada bagian 1/2 dan 2/2. Kira-kira yang lebih besar yang mana ya? Ya, benar. Yang lebih besar adalah 2/2. Karena pembilangnya antara 1 dan 2 lebih besar dari 2. Sekarang, 1/8 dengan 3/8. Ya, benar. Lebih besar dari 3/8. Kemudian yang terakhir, 2/4 dengan 1/4. Kira-kira besar yang mana ya? Ya, benar-benar besar yang 2/4. Karena antara 2 dengan 1 lebih besar dari 2. Ya, baik anak-anakku semuanya, mudah bukan? Yuk, nanti silakan anak-anak mengerjakan soal yang sudah Bu Guru siapkan. Ya, baik anak-anakku semuanya, demikian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bahagia ya. Semakin anak-anak bahagia, maka imunitas anak-anak akan kuat ya. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.